Susah ya, belum ngerti. IQ terbeda jauh, amin. Yang bisa mengampuni dosa hanya satu orang yang tidak pernah berbuat dosa. Dan satu orang itu cuma Yesus namanya. Tepuk tangan buat dia. Saudara, dia jelaskan, kalau kamu minta ampun sama agama kamu, Tuhannya aja dosa. Nabinya aja dosa. Yang bisa ngampunin dosa, itu orang yang tidak pernah buat dosa, yaitu Tuhan Yesus. Dia kabarin Injil itu, di konseling, terima Yesus, dibaptis itu Kiem. Setelah dibaptis, saudara, dia ke gereja. Setahun, 2 tahun dia ke gereja. Kalau nyonyanya pagi, dia sore, gantian. Sampai suatu ketika, dia datang sama nyonyanya. Dia berkata begini, Nyonya, saya mau nanya, perpuluhan itu apa? Ini gak ada kaitannya sama saudara, ini cerita Nyonya sama Tukiem. Jangan salah ngerti, Nyonya sama Tukiem. Kenapa gininya? Tadi dikhotbahin soal perpuluhan. Oh, ngene yem, kamu kan gaji 200 ya. Nah, gaji kamu 200 itu 10% itu punya Tuhan. Itu harus dikembalikan 20.000. Oh gitunya. Kalau seandainya saya nggak kembalikan gimana? Kalau kamu nggak kembalikan, kamu ini perampok. Kata Nyonya, ini Nyonya sama Tukiem. Nggak ada urusan sama saudara. Jangan tersinggung. Lalu Tukiem berkata, kalau saya kasih 10% gimana? Kamu akan diberkati Tuhan luar biasa. Ayatnya dikasih tahu. Lalu si Tukiem berkata, saya nggak mau kasihnya. 10% saya nggak mau kasih. Nggak bisa. Itu kewajiban orang Kristen. Ini antara Nyonya sama Tukiem. Lalu dia berkatanya, saya nggak akan kasih 10%. Maksudnya apa? Saya mau kembalikan sama Tuhan 50%. Saudara Nyonya ini hampir ngegeblak karena dia sendiri belum tentu ngasih. Ngerti loh sekalian. Lalu Nyonyanya nanya, ini serius? Yem, kamu tuh maksudnya apa sih? Apa sih yang kamu mau tuh apa? Gininya, kalau 10% aja diberkati, masa 50% gak lebih diberkati? Nyonyanya bilang apa? Amin dong. Terus dia tanya, Yem kamu pengen apa sih? Ngene lunya. Aku tuh gak kepengen kerja tuh jadi babu terus. Bertahun-tahun babu terus gitu. Saya kepengen jadi nyonya besar. Kira-kira bisa enggaknya? Nyonyanya gak bisa berkata gitu. Tidak bisa. Dia kan berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Udah, nyonyanya mikir. Ngerti? Setelah setahun 2 tahun begini. Si Nyonya Jakarta ini punya anak. Perempuan tinggal di Amsterdam. Sekolah di Amsterdam. Nah punya tunangan. Nah tunangannya punya mama janda juga. Tapi lumpuh. Begreep ya? Begreep ya artinya ngerti apa enggak? Saya kan belajar Belanda nih. Lalu saudara sekalian si anaknya telepon sama mamanya. Mam, ik mau trouwen. Trouwen tau trouwen? Jalan-jalan. Setelah itu ya boleh kalau kamu mau nikah silahkan. Tapi mama minta nikahnya di Jakarta. Kata si mamanya. Karena apa? Keluarga kita banyak di Jakarta. Mereka rundingan. Setelah rundingan setuju. Pergi ke sana ke Jakarta. Nah Nyonya Belanda ini telepon sama Nyonya Indonesia. Dia bilang gini. Sis, kan lumpuh. Jadi nanti di Jakarta bisa nggak pinjem bedinde. Serta bedinde. Pinjam pembantu untuk dorong-dorong. Karena orang Belanda pembantu tuh mahal. Ngerti? Ya si Nyonyanya ngomong. Ya kowe gelem ora. Nanti dorong-dorong. Ya gelem datang. Setelah datang saudara sekalian nikah. Waktu pernikahan di gereja. Pada waktu pernikahan pengantin datang berdua. Nyonyanya sudah di depan. Nah si Tukiem di sini. Dia pegang kursi roda. Waktu jalan dari sana, deng, 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 deng. Itu matanya Tukiem saudara. Dia pelototin betul-betul. Enggak berkedip terus saudara. Sampai akhirnya di depan. Nanti saya ceritain. Setelah selesai itu, saudara pernikahan beres. Si Nyonya Belanda ngomong begini. Sis, kan sudah sampai di Indonesia, ke Palang. Mau jalan-jalan ke Bali. Sama mau ke Jogja.
bisa nggak pinjem si Tukiem? Ngerti saudara? Akhirnya diajak, diem, kamu nanti ikut ya, ianya. Kerjanya dorong, mundur, aktret, maju, ngerti nggak? Ya wis, ikut. Nah setelah ikut saudara, waktu tur ke Bali, ke Jogja kan dipotret, si Tukiem kepotret. Jepret, ngerti nggak saudara? Itu tahun 70-an. Setelah itu saudara, si Nyonya Belanda ini pulang ke Amsterdam. Di Amsterdam dia bikin resepsi, tapi kecil-kecilan di rumahnya. Ketika mereka lagi resepsi, itu fotonya kan di album. Semua pada ngeliatin album itu. Ada satu laki-laki sederhana, sederhana sekali. Laki-laki ini duda, istrinya sudah meninggal. Mataku tertuju ke si Tukiem, ngerti gak? Dengerin dulu. Setelah itu dia lihat, dia tatap gitu ya. Lalu dia berkata sama nyonyanya, sis, mau tanya, ini siapa? Yang mana? Yang ini. Oh, that is a Tukije. Kalau Tukiem di sana jadi Tukije. Amin saudara ya. Roni jadi Ronce. Amin saudara sekalian. Enggak percaya. Elisa jadi Elce. Gitu sekalian. Semua, loh saya namanya Yuda Daniel. Namanya loh. Yuda Daniel. Dannya itu saya kalau di Cirebon dipanggil Dance. Dance. Ce itu klein. Klein itu kecil. Ngerti saudara sekalian. Jadi kayak Clement gitu ya. Mence gitu sekalian. Lah ini tuh kece dia bilang gitu. Sis, bisa nggak minta fotonya? Atau pinjam, dulu belum ada handphone, belum ada gadget itu. Saudara waktu dia lihat foto itu, dia jatuh cinta. Terus dia bilang sama nyonya yang Belanda, sis, kasih tahu sama si Tukice itu. Bilang, cinta sama dia, suka, mau nggak jadi istri Dia telepon ke nyonya sini. Nyonya sini bingung, dari mana tahu? Dari foto. Lalu dia panggil, Yem, ngene Yem. Ono dudolondo, ada duda Belanda, demen sama kowe. Lo nya tahu dari mana? Dari foto. Kowe gelem ora kawin karo dudolondo. Dia nggak pakai basa-basi, gelemnya. Gelem. Ngerti saya sekali? Pokoknya gelem. Saudara senang sekali yang di sana. Begitu, tapi dia minta syarat. Syaratnya satu. Saya kepengen kawin kayak yang dulu tuh. Deng, 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 deng. Yang dia liatin itu. Saudara, akhirnya yang laki-laki datang. Saudara ketika ketemu itu kayak chemistry, kayak klik banget. Walaupun yang satu ngomong, yang satu ngomong, karena yang satu Belanda kan, satu Holland Spreken, yang satu Java Spreken kan susah. Saudara akhirnya nikah. Setelah nikah, saudara Tukiem dibawa ke Amsterdam. Anaknya di kampung tetap di kampung. Saudara ketika sampai di Amsterdam, dia kaget luar biasa. Ternyata suaminya itu pengusaha, dia punya 5 showroom mobil di Amsterdam. Semua bilang amin. Dan dia jadi orang kaya, dia jadi nyonya besar. Sampai akhirnya pada tahun 92 akhir dia berkata sama suaminya. Udah pintar bahasa Belanda. Skat. Skat itu kalau main catur tuh. Skat. Skat. Ya. Kan sebentar lagi Desember ini kan Kersfeest. Kersfeest itu Natal. Ya kenapa? Mau undang nyonya yang di Indonesia itu kan bekas majikan pengen mereka datang ke sini supaya bisa menikmati Kersfeest di sini kan ada snow, ada apa segala macam. Suaminya berkata, ya terserah, ya imut betalen weje. Maksudnya gini, yang ngerti ketawa, ngerti padahal dia nggak tahu apa-apa. Kamu yang bayar kan, saudara mau tahu? Pada waktu itu dia kirim tiket KLM, 20 tiket. Jakarta, Schiphol, Jakarta. Sampai mereka di Amsterdam. Mereka ditempatkan di satu tempat. Dia pesan bus, jalan sampai ke Belgia dan ke Perancis. Seluruh keluarganya diberkati, nyonyanya dibawa, sama Pak RT-nya pun ke bawah. Saya bisa ngerti kan? Dan saya ingin beritahu, dia berhasil. Kalau dia berhasil, saya yakin saudara dan saya juga bisa. Semua bilang amin? Mau? 50%. Nah kalau udah ngomong begini kan bingung saudara sekalian. Kita lihat hasil kolektor hari ini. Amin saudara sekalian. Berkurang atau bertambah.
Kalau bertambah, saudara pulang juga akan bertambah. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau saudara hitung-hitungan, Tuhan akan hitung-hitungan. Firman Tuhan tidak pernah salah. Berilah, maka Tuhan akan beri. Semua bilang amin. Dengan kondisi yang lebih baik. Kalau saudara berkata, Pak, biasanya saya ngasih 100.000, hari ini mau 10.000. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mobilmu nanti berganti jadi motor. Amin saudara. Tapi kalau saudara kasih lebih, loh saya ngomong begini saudara sekalian, saya kasih tahu ya. Tuhan gak butuh uang saudara. Semua bilang amin. Tapi gereja tetap membutuhkan bantuan. Kenapa? Listrik ini dibayar bukan pakai bulu ketek. Pakai duit. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai jumpa kembali. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyi satu lagu.